Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Meisita Nurifani, bisa dipanggil Ibu Meisita. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pantun. Tujuan yang ketiga, setelah menyebutkan jenis-jenis pantun, peserta didik mampu menyusun pantun sesuai dengan jenis yang benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan proses sistem peredaran darah pada hewan dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman simak ya, Ibu akan menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan SBDP, Bahasa Indonesia dan IPA. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Apakah kalian masih ingat apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian, tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor. Yang kedua, tangga nada diatonis minor. Sekarang kita perbandingkan antara ciri-ciri tangga nada mayor dan ciri-ciri tangga nada minor. Ciri yang pertama, tangga nada mayor, lagunya bersifat semangat. Ciri yang pertama, tangga nada minor, lagunya bersifat sedih. Ciri yang kedua, tangga nada mayor, lagu biasanya riang dan gembira. Ciri yang kedua, tangga nada minor, lagunya kurang bersemangat. Ciri yang ketiga, tangga nada mayor, melodi lagu biasanya diawali dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan sol. Ciri yang ketiga, tangga nada minor, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi. Nah, pola interval tangga nada mayor dan tangga nada minor itu juga berbeda. Pola interval tangga nada mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan pola interval tangga nada minor yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, di sini teman kita mempunyai sebuah pantun. Mari kita simak bersama-sama. Belah kelapa untuk es kopior, terkena pisau rasanya perih. Yang gembira ciri diatonis mayor, diatonis minor cirinya bersifat sedih. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar tentang ciri-ciri pantun. Sekarang kita belajar bagaimana cara menyusun pantun. Nah, menyusun pantun itu langkah pertama, kita menentukan topik pantun terlebih dahulu. Langkah yang kedua, kita menuliskan pantun terlebih dahulu. Dan langkah yang ketiga, baru kita membuat kalimat yang menjadi sampiran. Dan langkah yang terakhir, menggabungkan antara kalimat sampiran dan kalimat isi. Dan jadilah sebuah pantun. Marilah kita simak contoh pantun berikut ini. Topik pantun yaitu tentang kesehatan. Dan isi pantun itu berbunyi, janganlah lupa rajin belajar, sertai doa agar berhasil. Isi sampiran berbunyi, mencari buah pergi ke pasar, pasarnya jauh menumpang mobil. Nah, kita sudah menentukan isi dan sampiran. Dan untuk langkah yang terakhir, kita tinggal menggabungkan antara isi sampiran dan isi pantun, sehingga menjadi sebuah pantun yang berbunyi, mencari buah pergi ke pasar,
pasarnya jauh menumpang mobil. Janganlah lupa rajin belajar serta doa agar berhasil. Kemudian, jenis pantun sesuai siklus kehidupan. Nah, jenis pantun ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak ini biasanya ditujukan kepada anak-anak. Dan jenis pantun yang kedua itu ada pantun remaja atau dewasa. Nah, pantun remaja atau dewasa ini biasanya juga ditujukan pada anak remaja atau dewasa. Dan jenis pantun yang terakhir itu ada pantun orang tua. Biasanya pantun ini berisi tentang nasihat. Nah, dari jenis-jenis pantun ketiga ini, di dalamnya masih terdapat pantun yang bermacam-macam. Seperti pantun anak-anak itu di dalamnya meliputi pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Nah, untuk pantun remaja dan pantun dewasa itu di dalamnya ada pantun perkenalan, pantun berkasih-kasihan, dan pantun perpisahan. Dan untuk pantun orang tua di dalamnya ada pantun nasihat, pantun adat, pantun agama, dan pantun budi. Nah, sekarang kita simak contoh pantun jenis sesuai siklus kehidupan. Yang pertama ada contoh pantun anak-anak. Mari kita simak bersama-sama. Kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan, kita bernyanyi kakak beradik, sembarang lagu kita nyanyikan. Nah, contoh pantun yang kedua yaitu tentang remaja atau dewasa. Mari kita simak bersama-sama. Kakak pergi ke Tanjung Pandan, hendak mencari buah keranji, selama nyawa dikandung badan, tidak akan ku lepas janji. Dan contoh yang terakhir, pantun orang tua, yaitu berbunyi, di tepi kali saya menyinggah, menghinang penat, menahan jerat, orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Sekarang, perhatikan gambar-gambar hewan berikut ini. Selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah. Darah akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan dan mengangkut sistem metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem peredaran darah terbuka. Nah, sistem peredaran darah terbuka prosesnya darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar di dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Sistem peredaran darah yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup, prosesnya darah akan mengalir mulai dari jantung menuju pembuluh kapiler dan kembali lagi ke jantung. Mari kita simak contoh gambar sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, jika peredaran darah terbuka, proses alirannya itu dimulai dari jantung. Darah akan mengalir dalam pembuluh darah, kemudian akan keluar dan menuju ke jantung lagi. Nah, pembuluh darah pada sistem peredaran darah terbuka ini sifatnya terputus atau tidak ketemu. Jadi, setelah darahnya mengalir, itu langsung keluar dan menuju ke jantung lagi. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, prosesnya dimulai dari jantung. Darahnya mengalir di dalam pembuluh darah dan selalu berada di dalam pembuluh darah. Kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, pada sistem peredaran darah tertutup ini, pembuluh darahnya saling terhubung atau tidak terputus. Selanjutnya, contoh hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama ada hewan serangga. Nah, serangga ini mempunyai sistem peredaran darah terbuka.
Alat peredaran darah serangga seperti belalang berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung hewan vertebrata. Oleh karena itu, pembuluh pada serangga disebut jantung pembuluh. Darah serangga disebut hemolimfa dan warnanya tidak merah. Darah ini mengandung sel darah tidak berwarna yang berfungsi melenyapkan organisme asing. Oleh karena itu, tidak memiliki hemoglobin. Darah serangga ini hanya berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan tidak untuk mengangkut oksigen ataupun karbon dioksida. Jadi, fungsi darah serangga ini hanya untuk mengangkut sari-sari makanan. Proses peredaran darah pada belalang dimulai dengan darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya, darah beredar ke seluruh tubuh ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Nah, contoh hewan kedua yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka yaitu ada moluska atau biasa disebut dengan siput. Nah, moluska atau siput ini mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Alat peredaran darah moluska seperti siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung siput terdiri atas serambi dan bilik yang terletak di dalam rongga perikardium. Peredaran darah pada moluska diawali dengan darah dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Kemudian, contoh hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama ada hewan ikan. Nah, ikan di sini mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu satu serambi dan satu bilik. Darah dari jantung akan dipompa melewati pembuluh yang ada di dalam perut menuju insang. Peredaran darah pada ikan di sini disebut sebagai sistem peredaran darah tunggal. Mengapa demikian? Karena dalam satu kali peredaran, darah hanya beredar sekali melalui jantung. Jadi rutenya dari jantung ke insang, lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, contoh hewan yang kedua yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup adalah burung. Burung mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada burung sama dengan hewan mamalia atau manusia. Burung mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat biliknya sempurna, sehingga darah bersih dan darah kotor tidak tercampur. Peredaran darah pada burung termasuk peredaran darah ganda. Mengapa demikian? Karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali setiap kali beredar. Nah, peredaran darah ganda tersebut terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Contoh yang ketiga, hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup adalah katak. Katak mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Jantung katak terdiri atas 3 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah pada katak dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri, sedangkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari jaringan tubuh akan masuk melalui serambi kanan. Dari serambi, darah masuk ke bilik sehingga terjadi pencampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Dari bilik darah akan dipompa keluar menuju aorta. Aorta yang keluar dari bilik bercabang menjadi 2 lengkung aorta, yaitu lengkung aorta kanan dan lengkung aorta kiri. Oleh karena itu, katak termasuk hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti materi hari ini. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu di meeting. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan
kirim linknya ke kalian masing-masing. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.